The exhausting digital overload, reclaiming focus and well-being through strategi digital detox. Apa itu detox? The digital deluge quantifying the problem. Number one, constant connectivity. People spend nearly 7 online daily. We face thousands of brand exposure every day. This constant connection can feel overwhelming. Number two, overwhelm and anxiety. Many adults feel overwhelmed by social media. There is fear of being without one phone. This constant connectivity linked to increased anxiety and depression. Number one, constant connectivity artinya koneksi yang terus-menerus. Orang-orang yang menghabiskan hampir 7 jam online setiap hari dan melihat ribuan merek setiap hari, koneksi tanpa henti, ini bisa terasa melelahkan. Number two, itu overwhelm and anxiety atau kelelahan dan kecemasan. Banyak orang dewasa merasa kewalahan dengan media sosial. Mereka takut tidak memiliki ponsel. Koneksi terus-menerus ini terkait dengan meningkatnya kecemasan dan depresi. Jadi kesimpulannya itu, kehidupan yang selalu terhubung secara digital membuat banyak orang merasa lelah, cemas, dan bahkan depresi. Why detox unfailing? The benefit. Number one, improve focus. Concentration level increase significantly after the detox. Yaitu yang fokus yang meningkat. Nah, artinya tingkat konsentrasi meningkat secara signifikan setelah melakukan detox digital. Nah, ketika kita terus-menerus terganggu oleh notifikasi, media sosial, atau internet, otak kita biasa lebih tenang dan lebih mudah berkonsentrasi pada tugas-tugas penting. Ini membantu kita menyelesaikan pekerjaan lebih efisien dan produktif. Number two, reduce stress. Cortisol level decrease leading to less stress. Yang artinya stres berkurang. Kadar kortisol atau hormon stres dalam tubuh menurun yang mengarahkan pada penurunan tingkat stres. Nah, penjelasan itu penggunaan perangkat digital secara berlebihan bisa memicu stres karena tekanan sosial informasi yang berlebihan atau ketergantungan pada ponsel. Ketika kita mengurangi waktu layar, tubuh kita respon dengan menurunkan kadar hormon stres sehingga kita merasa lebih rileks. Number 3, enhance sleep. Limiting screen time result in more restful sleep. Yang artinya tidur lebih berkualitas. Nah, artinya membatasi waktu layar screen time menghasilkan tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Nah, ini paparan cahaya biru dari layar gadget sebelum tidur bisa mengganggu produksi melatonin atau hormon tidur. Dengan mengurangi penggunaan perangkat sebelum tidur, tubuh lebih siap untuk beristirahat sehingga tidur menjadi lebih pulas dan menyegarkan. Lalu number 4 itu boosted creativity. Nah, this connecting foster now in innovation ideas, yaitu kreativitas yang meningkat. Artinya dengan melepaskan diri dari dunia digital, ide-ide baru dan inovatif lebih mudah muncul. Jadi ketika kita terus-menerus terpapar konten digital, otak kita punya lebih banyak ruang untuk berpikir, berimajinasi, dan menciptakan hal-hal baru. Keheningan dan waktu luang memicu munculnya inspirasi dan kreativitas yang segar. Dari kesimpulan secara umum, melakukan digital detox membawa banyak manfaat, seperti fokus yang lebih baik, stres yang berkurang, tidur yang lebih berkualitas, dan meningkatkan kreativitas. Preparing for your digital planning is key. Number 1, define your why. Clarify your personal goal for detoxing. Defining your why
tentukan alasan. Artinya jelaskan tujuan pribadi kamu dalam melakukan detox digital ini. Yaitu sebelum memulai detox dari perangkat digital, penting untuk tahu alasan kamu melakukan. Misalnya ingin lebih fokus belajar, mengurangi stres, atau meningkatkan kualitas tidur. Nah, tujuan yang jelas ini akan memotivasi kamu untuk tetap konsisten. Number 2, set realistic goals atau start with manageable and specific times frames. Yaitu tetapkan tujuan yang realistis. Artinya mulailah dengan jangka waktu yang masuk akal dan spesifik. Jadi jangan langsung berhenti total dari semua perangkat. Misalnya mulai dengan tidak memakai media sosial selama 1 jam sehari atau 1 hari dalam seminggu. Ini membuat detox terasa lebih ringan dan mudah dijalani. Number 3, identify trigger atau pinpoint the apps or site the tempt your mind. Yaitu kenali pemicunya. Artinya tentukan aplikasi atau situs yang paling menggoda kamu untuk terus online. Jadi pahami kebiasaan digitalmu seperti yang membuka Instagram saat bosan atau YouTube sebelum tidur. Dengan mengetahui pemicunya, kamu bisa mencari cara untuk menghindari atau menggantikan dengan aktivitas lain. Lalu number 4, communicate boundaries atau inform friends and family about your availability. Yaitu komunikasi batasan. Artinya beritahu teman dan keluarga tentang batasan waktumu agar mereka mengerti kapan kamu sedang offline. Jadi agar detox berjalan lancar, paling memberitahu orang terdekat bahwa kamu sudah membatasi penggunaan handphone. Jadi mereka tidak salah paham jika kamu terlambat meresponnya. Number 5 itu plan offline activities atau schedule engaging activities away from screen, yang artinya itu merencanakan aktivitas di luar layar. Nah, jadi jadwalkan kegiatan menarik yang tidak melibatkan layar. Jadi untuk menghindari si kebosanan ini, waktu luang dengan aktivitas fisik atau hobi yang membaca buku, olahraga, memasak, atau jalan-jalan. Nah, kalian nanti isi dengan aktivitas lainnya. Lalu untuk membuat detox terasa lebih menyenangkan dan produktif, dengan tadi membatasi agar kalian tidak terus-terusan membuka HP. Jadi untuk kesimpulan dari 5 yang tadi itu, untuk menjalankan detox digital yang efektif, kamu perlu tahu alasannya dulu, menetapkan tujuan kecil yang realistis dan mengenai kebiasaan buruk, memberitahu orang yang tentang batasan kamu, lalu mengganti waktu online dengan aktivitas yang positif di dunia nyata. Implementing the detox strategies and tactic. Number 1, call Turkey completely disconnect for a chosen Freud like a weekend. Yaitu langsung berhenti total. Artinya putus total dari penggunaan perangkat digital untuk jangka waktu tertentu, misalnya selama akhir pekan. Jadi metode ini melibatkan berhenti sepenuhnya tanpa kompromi, tidak membuka media sosial, tidak menonton YouTube, dan lain-lain. Cocok untuk yang ingin hasil cepat atau merasa sudah terlalu kecanduan. Number 2 itu gradual reduction atau slowly decrease daily screen time, perhaps by 30 minutes. Yaitu pengurangan secara bertahap, yaitu secara perlahan kurangi waktu layar harian, misalnya mengurangi 30 menit setiap hari. Jadi metode ini lebih fleksibel dan cocok untuk kamu yang ingin perubahan perlahan. Kamu tetap bisa memakai perangkat tapi lebih terkontrol. Number 3 itu off limit atau utilities feature or third party apps to restrict use, atau batasan aplikasi. Gunakan fitur bawaan atau aplikasi pihak ketiga untuk membatasi penggunaan aplikasi tertentu. Nah, jadi beberapa ponsel memiliki fitur seperti screen time atau seperti di iPhone ya. Lalu untuk digital well-being atau Android yang memungkinkan kamu mengatur waktu maksimal untuk tiap aplikasi agar tidak berlebihan. Lalu untuk yang terakhir itu time blocking atau allocate specific times for digital tasks, yaitu
blok waktu tertentu, artinya tetapkan waktu tertentu untuk aktivitas digital seperti hanya membuka media sosial pukul dari jam 5 atau sampai jam 6. Dengan membuat jadwal khusus, kamu jadi lebih disiplin dalam penggunaan perangkat dan bisa fokus melakukan aktivitas lain di luar waktu tersebut. Conclusion atau reclaim your time, reclaim your life. Number one, infotainment atau digital detox is about infotainment, not deprivation, yaitu pemberdayaan atau detox digital adalah soal memperdayakan diri, bukan menyiksa atau membatasi. Tujuannya bukan untuk membuat hidup jadi sulit, tetapi memberi kita kendali atas bagaimana kita menggunakan teknologi agar hidup lebih sehat dan produktif. Number two itu small change atau minor adjustment led to significant well-being improvement. Yang artinya itu perubahan kecil, artinya penyesuaian kecil bisa memberikan dampak besar terhadap kesimpulan. Kamu tidak perlu langsung menghilangkan semua gadget. Langkah ini kecil seperti mengurangi waktu layar 30 menit per hari sudah bisa memperbaiki kualitas hidup secara bertahap. Number 3 yaitu balance approach atau embrace teknologi in a balance way for a healthy life, yang artinya itu pendekatan seimbang. Artinya gunakan teknologi secara singkat untuk mendapatkan manfaatnya tanpa menjadi kecanduan. Jadi teknologi tetap bisa menjadi alat yang berguna jika digunakan dengan bijak. Kuncinya adalah keseimbangan, gunakan saat perlu, istirahat. Ini kesimpulan secara utama mengenai tentang detox digital ini, itu detox digital bukan tentang kehilangan sesuatu, tapi tentang mendapatkan kembali waktu, fokus, dan kualitas hidup. Dengan perubahan kecil dan pendekatan yang seimbang, kamu bisa hidup lebih sehat, bahagia di era digital ini.